Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rebel yang part 30. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zovan berhasil memurnikan Jet Secret Ball. Dalam prosesnya, tuan muda dari keluarga Zong yang bernama Zongwu tewas di dalam ilusi. Setelah itu, Zovan keluar dan mendapatkan Jet Secret Ball beserta uang 5 miliar. Setelah itu, di cabang asosiasi tentara bayaran kota Zonglin, terlihat di sebuah ruangan ada Zovan dan juga Zuan Ye. Zovan bilang sudah mendapatkan ramuan yang bisa menyembuhkan presiden. Zovan bertanya ke Zuan Ye apakah dia tahu di mana lokasi presiden saat ini. Zuan Ye bilang dia sudah menyuruh bawahannya untuk menyelidiki di mana presiden mungkin bersembunyi, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Walaupun begitu, ini juga kabar baik. Hu Xiaofeng juga mencari keberadaan presiden. Kalau tidak ada berita mengenainya, maka bisa diartikan kalau presiden saat ini masih aman. Zovan bilang presiden saat ini terkena racun dari Bu Xiaofeng. Apakah dia baik-baik saja tanpa perawatan sejak awal? Apakah presiden juga bisa menggunakan kemampuan Advance War God-nya untuk menyembuhkan luka tersebut? Zuan Ye tahu kalau itu tidak bisa, karena racun Bu Xiaofeng itu mengerikan, sulit dihilangkan begitu racun masuk ke dalam tubuh. Bahkan presiden mercenary hanya bisa menekannya untuk sementara. Saat itu Zuan Ye terpikirkan tempat. Dia mungkin tahu di mana tempat presiden kemungkinan bersembunyi. Zovan kaget dan langsung bertanya di mana lokasinya. Zuan Ye menyebut Paradise Tower. Setelah malam bintang jatuh, manusia menggunakan teknologi terbaik mereka untuk membuat sebuah menara untuk melawan monster. Paradise Tower juga dikenal sebagai tempat yang tidak pernah bisa dijangkau. Zovan tidak tahu apapun mengenai Paradise Tower. Tapi kata Zuan Ye, kalau presiden di sana, maka dia dipastikan bisa aman. Zuan Ye juga bilang mereka akan sulit bisa masuk ke dalam Paradise Tower karena hanya presiden yang punya kuncinya. Zuan Ye bilang jangan khawatir dengan sisanya. Zovan juga lelah dan waktunya istirahat. Dengan ganas, Yuan Ye mendekati Zovan menawarkan, apa Zovan mau diperlakukan dengan sesuatu yang istimewa? Zovan langsung memerah dan bilang dia hanya perlu tidur yang nyenyak. Zuan Ye membisikkan kata-kata langsung ke telinga Zovan. Kalau dua combat fanatical fisik bersama-sama itu akan sangat membantu keduanya. Zovan yang masih polos tidak bisa berkutik di hadapan wanita dewasa. Saat itu Huidan yang sangat kesal dengan tongkatnya. Dia terus menggigit tongkat tersebut karena Huidan Zuan Ye menoleh dan menghentikan godaannya ke Zovan. Zovan sendiri melihat adanya kesempatan untuk dia kabur. Zovan menggendong Huidan dan segera keluar dari situ untuk beristirahat sendiri saja. Raja Tawon memuji Huidan yang sekali lagi menyelamatkan majikannya. Zuan Ye hanya tertawa kecil melihat Zovan yang tidak tergoda. Setelah itu, tampak Zovan yang sudah di kamarnya. Dia membuka inventory melihat jarahan apa saja yang dia dapatkan. Zovan mengeluarkan armor War God yang sebelumnya dimiliki oleh Zhang Wu. Ini adalah jarahan terbaiknya dan tidak menyangka mendapatkan armor War God. Zovan sudah memakai armor tersebut. Kalau dengan armor ini, kekuatan tempur Zovan akan meningkat. Setelah Zovan memakai armor itu, BTW ini stat Zovan saat ini. Hanya agility-nya saja yang sudah di angka 999, yang lainnya masih belum dan itu jauh dari tingkat War God. Zovan punya beberapa teknik, Flaming Sword, Battle, Territory Vision, Domination. Melihat levelnya, Zovan tahu kalau dia belum di ranah War God. Hanya agility-nya saja yang tidak jauh dari level War God. Zovan harus berusaha lagi untuk meningkatkan atributnya yang lain menuju ke advance. Zovan menguap, dia kelelahan dengan aktivitas seminggu ini.
dan memutuskan untuk tidur. Sementara itu di salah satu dari 5 gua monster teratas di Cina, Great Rim Monster Cave, terlihat kumpulan monster yang ada di satu tempat dan ada juga dua sosok lainnya. Itu Bu Xiaofeng. Dia bertanya bagaimana persiapan di pihakmu. Qizhen menjawab semuanya sudah siap dan mereka hanya butuh perintah dari Bu Xiaofeng. Bu Xiaofeng memberinya perintah lakukan segera. Qizhen menerima perintahnya. Setelah itu tampak adanya ledakan besar di satu tempat. Bu Xiaofeng bertanya apakah itu berhasil. Kalau iya, maka itu berjalan lebih baik dari yang dia perkirakan. Bu Xiaofeng meremehkan presiden yang saat ini bersembunyi di tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Bu Xiaofeng akan menunjukkan taktiknya sekarang. Di bawahnya tampak kumpulan monster yang kayaknya dia manfaatkan. Dengan sombongnya, Bu Xiaofeng mengatakan, Presiden, kamu itu sudah tua. Lebih baik bagimu istirahat dengan tenang. Dan segera asosiasi mercenary akan menyambut presiden baru dan itu adalah aku, Bu Xiaofeng. Aku juga akan menjadi presiden terkuat dalam sejarah asosiasi tentara bayaran. Sementara itu di tempat Zovan, dia masih tidur dan mengalami satu mimpi aneh. Dia berada di kota Nanjing. Di situ ada altar Flaming Sword. Tampaknya altar Flaming Sword bisa berbicara langsung ke pikiran Zovan. Katanya kekuatannya saat ini masih belum bisa untuk membantu Zovan. Dan Zovan harus menunggu lebih lama lagi. Zovan kaget dengan apa yang dia lihat. Sementara itu di kota, saat ini terdengar alarm yang dibunyikan ke seluruh kota. Zovan terbangun dari tidurnya dan sadar kalau yang dia lihat barusan hanyalah mimpi. Dia mendengar alarm peringatan adanya kawanan monster. Raja Tawon bilang dia merasakan aura dari Raja Monster. Zovan langsung keluar kamar dan melihat adanya mercenary lain sudah keluar dan bersiap bertempur. Dia bertanya apakah ada kawanan monster. Kata orang ini bukan monster biasa, itu adalah kawanan monster yang keluar dari Great Rim Monster Cave dan punya Raja Monster juga. Pertahanan kota juga hampir ditembus. Zovan sangat kaget mendengar nama itu. Gua monster alami abu-abu itu adalah salah satu dari 5 gua monster teratas yang ada di Cina. Kawanan monster ini akan berbahaya kalau tidak ditangani dengan benar. Itu bisa menyebabkan bencana seperti dulu. Juga bisa mempengaruhi seluruh kota Zonglin. Kawanan monster yang berasal dari 5 gua monster teratas itu cukup kuat dalam kekuatan penghancurnya dan bisa menghancurkan dunia. Kota Donghai, kota terbesar di Cina, juga dihancurkan oleh kawanan monster. Dan gua monster alam abu-abu adalah salah satu gua monster yang terbentuk setelah malam Starfall. Monster di situ lebih mengancam daripada gua yang ada di kota Donghai. Sementara itu di pinggir kota, tampak prajurit Starfall lain yang sedang bersiap dan bersemangat untuk melindungi kota Zonglin dari kawanan monster. Saat itu ada kawanan monster sudah terlihat, BTW mereka ini di garis pertahanan ketiga. Dan kalau monster sudah sampai di sini, artinya garis pertahanan kedua dan pertama sudah ditembus. Monster yang datang itu adalah Black Steel Tiger. Mereka kaget dan mengapa monster ini muncul secara berkelompok. Black Steel Tiger, monster peringkat A+. Monster yang hidup di kedalaman gua monster alam abu-abu dan jarang sekali muncul di dunia luar. Prajurit yang sebelumnya bersemangat langsung pucat pasi melihat monster yang datang. Prajurit Starfall mulai terjun untuk menghadapi kawanan monster tersebut dan tidak ingin tembok pertahanan ketiga ditembus. Black Steel Tiger bukan monster yang lemah. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan prajurit yang ada. Memang ada beberapa prajurit yang bisa mengalahkan mereka dan memberikan kata semangat untuk rekan-rekannya terus berjuang. Saat itu ada Zovan yang sudah sampai di sana.
Dia memuji bagaimana prajurit di sini tidak mundur untuk mempertahankan kota Zonglin. Zovan menebaskan pedangnya dengan kekuatan Flaming Sword. Tebasannya itu mengalahkan banyak Black Steel Tiger yang ada di bawah. Itu juga membuat prajurit lain kaget dan bingung siapa sebenarnya yang mengalahkan banyak monster sekali tebasan saja. Zovan tidak berhenti, dia sekali lagi menyerang kumpulan monster itu menggunakan Flaming Sword. Zovan menyuruh para prajurit lain untuk tidak hanya berdiri saja, cepat dan bergabunglah dalam pertempuran. Prajurit lain mulai maju dan ikut dalam pertempuran. Setelah itu tampak Zovan yang sudah menghabisi banyak monster. Prajurit lain penasaran siapa Zovan itu. Saat itu datang mercenary yang memakai armor lengkap. Mereka ke sini setelah menerima informasi, tapi monster di sini sudah ditangani. Mereka penasaran juga siapa yang melakukan itu. Zovan menoleh ke mereka dan mereka mengetahui kalau itu adalah Zovan. Mereka pun tidak heran sama sekali kalau Zovan yang melakukan ini. Prajurit Starfall bingung apa pemuda itu dari mercenary dan sejak kapan mercenary Zonglin punya master seperti itu. Zovan tanya ke mercenary itu apakah Zuanye pergi ke zona pertahanan timur dan apa monster ini berkumpul di sana juga. Mercenary membenarkan hal tersebut. Zovan tanpa tunggu lama langsung menuju ke sana. Prajurit Starfall mendatangi mercenary itu untuk bertanya siapa Zovan itu. Setelah mereka tahu kalau itu adalah si jenius Zovan yang menjadi juara di trial wilayah monster, mereka kaget. Zovan masih usia 20 tahun, tapi kekuatannya seperti War God. Mercenary ini bangga, Zovan adalah tulang punggung mercenary dan beberapa tahun lagi, Zovan akan menjadi Master War God. Sementara itu, Zovan yang sedang menuju ke sisi timur, tampak menara Paradise yang masih berdiri tegak. Dia juga melihat jumlah monster yang bertambah di pinggiran kota timur. Zovan memikirkan apakah ini hanyalah sebuah kebetulan. Menara Paradise ada di sisi timur kota juga, dan kumpulan monster ini juga sedang berkumpul di sana. Saat itu Zovan merasakan adanya aura membunuh dari belakang tubuhnya, dan lebih kuat dari monster yang dia temui di masa lalu. Muncul dua monster singa dan rubah. Raja Tawon memberi peringatan kalau jangan sampai dikepung. Zovan tahu kalau kedua monster ini bukanlah Raja Monster. Dia dengan mudah mengalahkan kedua monster itu. Zovan juga mendapatkan 2 poin atribut dari mengalahkan keduanya. Raja Tawon menggunakan Ghost Face Covering menghilangkan keberadaan Zovan. Monster itu pergi setelah mangsanya hilang. Kata Zovan, monster peringkat A+ ini bagus baginya untuk meningkatkan poin atribut. Zovan di sini berencana akan mengalahkan semua monster sampai ke pinggiran kota timur dan membuat mereka menjadi batu loncatannya menuju ke ranah War God. Zovan mendekat dan dengan mudah menghabisi beberapa monster. Atribut poin terus bertambah seiring Zovan mengalahkan monster itu. Jika Zovan membunuh ratusan monster dari mereka, mungkin Zovan akan berhasil menerobos dan masuk ke ranah War God. Sementara itu, di suatu tempat di dalam hutan, ada kelompok yang lagi dikepung serigala. 2 orang tampak melindungi tuan mudanya, namanya Feng Lie, salah satu pewaris keluarga Feng di kota Jinhai. Feng Lie sangat kaget, belum juga dia sampai di kota Zonglin, tapi sekarang mereka bertemu dengan kawanan monster. 2 pengawalnya mengalahkan 2 monster peringkat A+. Feng Lie senang dan akan membual pencapaian ini ke kakeknya. 2 pengawal itu kembali melindungi tuan mudanya dan harus segera pergi dari situ. Tapi saat itu mereka melihat kumpulan tubuh Black Steel Tiger yang sudah dikalahkan. Dari lukanya mereka yakin ini dilakukan oleh orang yang sama. Feng Lie kaget dan penasaran siapa orang kuat tersebut. Saat itu dia melihat sosok Zovan yang masih berada di sana dan bertanya apakah Zovan yang membunuh monster-monster ini. 2 pengawalnya maju untuk melindungi Feng Lie karena mereka tidak tahu apakah Zovan ini lawan atau kawan. Saat itu Zovan dengan tajam menyuruh mereka segera minggir.
Feng Liye kaget mendengar itu, tapi dia menoleh ke belakang dan melihat adanya monster Silver Stripe Fox yang lebih besar dan menakutkan. Jovan tahu kalau monster ini adalah monster level Kuasi War God. BTW yang nggak tahu, Kuasi itu artinya semu. Monster ini sebanding dengan Raja Monster. Monster itu bergerak dengan membuat serangan cakaran. Cakaran itu membuat serangan yang mengarah ke kelompok Feng Liye. Dua pengawalnya maju mencoba menahan serangan tersebut sebisanya. Keduanya terlempar karena serangan monster itu yang begitu kuat. Feng Liye kaget dan takut dengan kekuatan monster. Pasti Monster King sudah berada di hadapannya. Feng Liye hanya bisa pasrah menutup matanya, menerima kematian. Melihat cakaran itu hampir sampai. Setelah cakaran itu mengenai targetnya, Feng Liye bingung kenapa dia tidak merasakan sakit apapun. Feng Liye melihat ke depan, di situ ada Jovan yang bisa menahan serangan monster dengan mudah. Dua pengawalnya kaget saat melihat Jovan berhasil memblokir serangan dari Kuasi Monster King. Jovan senang bisa memblokir serangan Raja Monster ini dengan kekuatannya. Jovan menyuruh Feng Liye untuk segera mundur jauh kalau tidak ingin terbunuh di sini. Dua pengawalnya membawa tuan mudanya untuk menjauh dari area itu. Jovan yang melihat mereka sudah mundur, mulai menangkis cakar monster itu. Jovan bilang tidak punya waktu berlama-lama dan akan mengakhiri mereka dengan cepat. Monster menyerang dengan gigitan, tapi Jovan dengan mudah melompat untuk menghindarinya. Jovan sudah maju dengan membuat serangan memutar. Serangannya itu berhasil membuat luka di tubuh monster. Tapi monster itu tidak mau kalah. Monster ini berbalik dan mencoba menggigit Jovan. Tapi Jovan dengan mudah mundur untuk menghindarinya. Feng Liye sangat kaget melihat Jovan bisa melawan seimbang dengan Raja Monster. Pengawalnya tahu kalau Jovan saat ini bukan seimbang. Jovan bisa bertarung lebih kalau menggunakan kekuatan aslinya. Jovan menghindari serangan monster itu dengan berlari menuju ke arah kanan. Feng Liye sungguh kagum melihat Jovan yang sangat hebat. Dia bertanya kenapa mereka sampai saat ini belum pernah mendengar tentang Jovan. Jovan dalam hatinya ingin menguji kekuatannya. Dia menggunakan Flaming Sword, Battle Territory Domination, dan Battle Territory Vision. Full Activation. Muncul Flaming Sword yang sangat besar. Jovan menebas lurus ke arah monster itu. Dan serangannya tepat mengenai tubuh monster. Efek serangan Jovan dirasakan kelompok Feng Liye. Feng Liye bahkan sudah ingin menjadi master seperti Jovan di masa depan. Saat itu, tubuh monster itu muncul sesuatu yang ingin segera kabur. Jovan menyuruh Raja Tawon untuk menangkapnya. Raja Tawon sudah terbang. Dia menembakkan sengatannya untuk menghentikan benda itu. Ternyata itu adalah rubah yang ukurannya kecil. Dia langsung tepar terkena sengatan dari Raja Tawon. Jovan tahu kalau itu adalah tubuh aslinya dan menyuruh Raja Tawon untuk jangan membunuhnya karena dia bisa bermanfaat di masa depan. Raja Tawon mengerti. Feng Liye mendekati Jovan dan mengenalkan dirinya yang berasal dari kota Jinhai. Dua pengawal ini tidak lupa berterima kasih ke Jovan yang sudah menyelamatkan tuan mudanya. Jovan bertanya, apakah kamu salah satu dari keluarga warga di kota Jinhai, keluarga Feng? Dalam hatinya, apa keluarga Feng ini setara dengan keluarga Mu Yin Yue? Feng Liye penasaran dari keluarga mana Jovan ini. Tapi saat itu muncul mercenary. Orang ini mengenali Jovan. Jovan bertanya ke orang itu, di mana Zuan Ye? Mereka bilang baru saja ada pesan yang memberitahu kalau Zuan Ye berada di pinggiran timur dan situasi di sana sangat kritis. Pengawal Feng Liye bilang mengenal orang yang baru datang itu. Dia adalah Daikon senior dari mercenary kota Zonglin. Bahkan ayahnya sangat sopan bertemu dengan Daikon itu. Feng Liye semakin penasaran siapa Jovan yang sampai dihormati Daikon tersebut. Jovan sudah menerima informasi dan langsung pergi untuk membantu Zuan Ye. Daikon ini juga melihat Feng Liye.
Feng Lie tanya siapa pria barusan. Setelah tahu siapa Zovan dari orang itu, Feng Lie sangat kagum dan ingin seperti Zovan di masa depan. Tentu saja itu cita-cita yang tidak realistis sama sekali. Kita pindah ke Zovan yang sudah dalam perjalanan. Dia bertanya ke Raja Tawon apa sudah mendapatkan informasi dari rubah itu. Raja Tawon mengatakan dia mendapatkan banyak informasi darinya. Zovan menerima informasi kalau kawanan monster ini tidak dimulai oleh monster itu sendiri, tapi mereka diprovokasi manusia dari luar. Monster terkuat kali ini adalah level Raja Monster Black Steel Tiger. Tanduk hitam pemimpin Black Steel Tiger bisa menembus semua benda keras. Jadi tujuan utama pasukan monster ini untuk menembus Menara Paradise. Ini yang dilakukan Raja Tawon untuk membuat rubah ini berbicara. Jadi ini yang terjadi saat ini. Sebelumnya, di gua monster alami abu-abu, satu-satunya anak dari bos monster, Black Steel Tiger, dikendalikan dan dibawa pergi oleh anak buah Bu Xiaofeng yang punya seruling beast timing. Kayaknya bukan cuman Black Steel Tiger, karena di sini ada juga bos Silver Traffic Fox yang juga datang. Keduanya membuat kesepakatan. Bu Xiaofeng akan membebaskan anak mereka dan mencabut kurungan mereka. Mereka segera setelah mereka bisa menerobos Paradise Tower. Karena itulah pasukan monster dari gua monster alam abu-abu menuju ke Paradise Tower yang ada di pinggiran timur kota Zhonglin. Zovan begitu marah dengan apa yang dilakukan Bu Xiaofeng kali ini. Zovan langsung menuju ke sana dengan cepat. Ambisi Bu Xiaofeng saat ini begitu tercela dan baginya Bu Xiaofeng tidak memenuhi syarat menjadi presiden mercenary. Dan Zovan tidak akan membiarkan ambisinya itu menjadi kenyataan. Sementara itu di Paradise Tower, tampak tempat itu dikelilingi pelindung. Black Steel Tiger terus berusaha menembus pelindung Paradise Tower. Di sana juga ada Du King yang memimpin kelompoknya untuk memblokir pasukan monster dan tidak membiarkan mereka untuk menembus tempat itu. Saat itu ada kumpulan Black Tiger menembus pelindung dengan tanduknya. Du King panik dan menyuruh menahan serangan mereka. Tapi datang Raja Monster dari Black Tiger. Monster berperingkat Raja yang tentu saja dengan mudah menghancurkan pelindung Paradise Tower. Du King tidak mau membiarkan itu terjadi. Dia maju dan akan melawannya. Tapi saat itu ada seseorang yang bukannya melindungi, malah menyerang pasukan. Membuat mercenary di sana kebingungan. Du King tahu kalau ini pasti ulah Bu Xiaofeng. Du King tahu kalau Bu Xiaofeng saat ini ingin segera menangkap presiden dan melakukan tindakan yang sangat licik seperti ini untuk menyerang. Sementara itu di atas tebing ada orang-orang menggunakan jubah. Itu kelompok yang dipimpin Qi Zhen. Dia berkata, semua itu terserah kepada pemenang untuk memutuskan siapa yang berada di pihak yang benar dan siapa yang berada di pihak yang jahat. Saat itu ada gelombang aura yang begitu kuat sampai ke tempat mereka, membuat para monster di situ berhenti sejenak merasakan aura itu. Qi Zhen menyuruh dua bawahannya menuju ke sana dan mengeceknya. Bunuh semua target di sana dan rencana ini tidak boleh gagal. Kedua orang itu mengerti dan segera menuju ke lokasi. Dua orang ini bangga dan sombong kalau teknik pembunuh gabungan mereka tidak akan bisa ditahan oleh orang di bawah level War God. Qi Zhen bilang keduanya itu adalah dua saudara racun hitam dan putih. Dia punya firasat buruk dengan ini. Ternyata yang ada di sana adalah Zovan yang sedang berhadapan dengan Black Tiger. Zovan melesat dan menebas kaki Black Tiger. Zovan juga memuji aura Huidan yang bisa menekan para monster. Huidan senang dengan pujian dari Zovan. Raja Tawon juga bilang, itu tentu saja. Huidan itu adalah monster dengan darah bangsawan. Huidan bisa menekan monster peringkat bawah dengan mudah. Zovan senang dengan ini, dia bisa membunuh mereka dalam satu serangan dan harus segera sampai ke Paradise Tower membantu Zuan Ye.
Saat itu, Zovan merasakan ada aura membunuh dari belakang tubuhnya. Saat itu, ada dua serangan yang melesat. Dua tebasan itu hanya menebas after image dari pergerakan Zovan yang begitu cepat. Zovan sudah berada di belakang mereka. Zovan kesal dengan keduanya. Orang itu yang licik menyerang dari belakang. Orang ini mengenal Zovan, salah satu dari 5 jenius teratas dalam daftar yang harus dibunuh oleh Bu Xiaofeng. Zovan bingung kenapa namanya ada di daftar, apalagi di 5 besar. Keduanya ini tahu tingkatan Zovan dan memujinya bisa menekan monster level kuasi. Keduanya sudah bersiap dengan teknik gabungannya. Katanya Zovan saat ini kurang beruntung bertemu keduanya di sini, dan mereka akan membunuh Zovan untuk mendapatkan penghargaan dari Bu Xiaofeng. Keduanya menggunakan teknik gabungan Black and White Strangle. Pusaran serangan hitam dan putih menyerang Zovan. Zovan di dalam hatinya senang bukan main, karena di sini banyak sekali orang dan juga monster peringkat tinggi. Sekali membunuh mereka, poin atribut Zovan bisa mencapai angka 999, dan itu akan sangat memuaskan. Zovan sudah maju dengan Flaming Sword. Katanya kalian berdua akan jadi batu loncatan yang memungkinkan aku menerobos ke ranah Wargoth. Dua teknik terkuat itu sudah bertemu dan menghasilkan ledakan yang begitu hebat. Dua saudara ini terdorong mundur karena dampak ledakan. Mereka juga kaget saat tahu Zovan bisa menangkis serangan gabungan mereka. Keduanya kaget dengan kekuatan Zovan dan menyesal menyerangnya secara langsung. Sementara Zovan juga tampak batuk darah dari efek serangan itu. Saat itu dari belakang tubuh Zovan muncul monster rubah yang siap menerkamnya. Kedua saudara ini senang karena itu waktu yang sangat tepat. Dan mereka sudah maju untuk menyerang Zovan yang sudah berada di ujung tanduk. Zovan masih menatap mereka dengan tenang. Dua bersaudara ini mengejek Zovan yang masih ingin bertarung saat sudah terluka parah. Wudan bertindak, dia mengaum mengeluarkan aura yang mematikan. Suara auman dari Wudan bahkan membuat dua bersaudara ini kaget dan kesakitan. Zovan tersenyum. Katanya, apa kau pikir bisa menyakitiku dengan serangan yang baru kau lakukan itu? Zovan dengan cepat menghilang dari tempatnya, tepat sebelum dua serangan monster mengenainya. Zovan dengan cepat sudah sampai di belakang dua bersaudara itu. Zovan menebas putus tangan dua bersaudara secara cepat dan tepat. Keduanya kesakitan dan akhirnya sadar kalau Zovan tidak terluka sama sekali dan hanya berakting lemah barusan. Tentu saja, Zovan sudah sering berurusan dengan orang-orang licik seperti mereka ini, yang sering menyombongkan kekuatannya dulu. Zovan akan berakting lemah, baru mengejutkan mereka dengan kekuatan aslinya. Raja Tawon menembakkan sengatannya menuju ke leher dua bersaudara itu. Raja Tawon senang dan bilang kalau semuanya berjalan lancar. Zovan melihat dua monster yang berlari mendekatinya. Sekarang giliran mereka. Zovan sudah maju, dua tebasan cepat dan kuat sudah mengalahkan dua monster tersebut. Zovan sampai di tempat Raja Tawon yang memaksa dua bersaudara itu tetap hidup dan mengatakan semua rencana dari Bu Xiaofeng. Dua bersaudara mengatakan semua rincian rencananya. Entah apa rencananya, pokoknya di sini Zovan begitu kaget dan marah dengan Bu Xiaofeng yang punya keserakahan. Saat itu Zovan melihat keanehan dan suara keras di Paradise Tower. Yang terjadi di sana, Bos Black Steel Tiger berhasil menghancurkan pelindung Paradise Tower. Zovan sangat kaget melihat pelindung Paradise Tower sudah hancur. Zovan dengan cepat menuju ke sana untuk membantu. Sementara itu, sebelum pelindung ini hancur, di dalam Paradise Tower, tampak presiden yang masih terus bermeditasi memulihkan luka-lukanya. Bawahannya ini terus di sampingnya. Katanya luka di tubuh presiden sembuh secara bertahap. Presiden akan segera bisa mengeluarkan Violet Monster. Presiden akan segera bisa mengeluarkan racun Violet Monster Miasma
atau racun dari tubuhnya sendiri. Saat itu suara pelindung hancur terdengar olehnya. Tepat di waktu itu juga ruangan di situ hancur karena kekuatan racun yang dia tahu dari Bu Xiaofeng. Benar saja, bayangan Bu Xiaofeng berjalan masuk ke dalam ruangan. Bu Xiaofeng mengarahkan racun itu untuk membunuh bawahan presiden. Tapi saat itu ada Steel Battle Territory milik Presiden Mercenary mencegah Bu Xiaofeng untuk menyerang. Presiden membuat itu untuk melindungi bawahannya. Bu Xiaofeng bilang tahu kalau presiden ini pasti akan turun tangan saat menyelamatkan bawahannya. Tapi itu juga bisa memperparah luka di tubuh presiden. Bu Xiaofeng bilang semua kejadian ini karena belas kasih milik presiden. Bagaimana orang seperti Presiden Mercenary bisa memimpin asosiasi mercenary menjadi prajurit Starfall yang paling kuat? Presiden saat ini tidak pantas di posisinya. Presiden Mercenary bilang ambisi Bu Xiaofeng sudah membuatnya kehilangan jati diri dan Bu Xiaofeng akan mendapat hukumannya. Bu Xiaofeng kesal dengan ocehan presiden dan akan menunjukkan keputusasaan itu seperti apa. Nie Zuanye punya ramuan untuk mengobati luka presiden. Tapi sayang sekali, Zuanye saat ini terkepung monster dan bawahan Bu Xiaofeng. Bu Xiaofeng senang melihat itu dan bertanya, Presiden, apa kau sudah merasa putus asa? Tapi saat itu, Jovan sudah sampai di Paradise Tower. Dia dengan mudah mengalahkan monster-monster yang mengepung Zuanye. Presiden dan juga Bu Xiaofeng sangat kaget dengan kemunculan Zovan. Apalagi Zovan dengan mudahnya menggunakan kekuatan Flaming Sword yang merupakan teknik andalan dari Tianjian. Bu Xiaofeng sangat marah melihat kemunculan Zovan yang selalu saja merusak rencananya. Zovan terus mendapatkan atribut poin dari mengalahkan monster. Zovan melihat kumpulan monster di depannya dan harus bisa menerobos mereka. Zuanye senang melihat Zovan yang sudah datang, begitu juga dengan Zovan yang senang melihat Zuanye masih baik-baik saja. Saat itu Zuanye bilang ke Zovan untuk berhati-hati dan hindari itu, karena di belakang tubuhnya ada bola racun yang datang mendekati Zovan. Zovan kayaknya mengenali kekuatan racun itu. Ledakan serangan itu terjadi di tempat Zovan berdiri. Itu ulah Gizen. Katanya dia sudah lama ingin membunuh Zovan dan keinginannya akhirnya bisa terwujud sekarang. Walaupun Zovan masih tidak mati karena serangan tersebut, setidaknya Zovan akan terluka. Gizen kaget dengan apa yang dia lihat. Dia bertanya kenapa Zovan baik-baik saja. Zovan memakai armor Wargod yang bisa bertahan dari serangan itu. Zovan mengatakan, Gizen, kau mencoba membunuhku dalam satu serangan. Kau itu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Presiden melihat Zovan yang sudah diromorkan banyak orang. Bu Xiaofeng tahu kalau kekuatan Zovan meningkat pesat dan menjadi kuat dalam waktu yang singkat. Dia harus segera membunuhnya. Bu Xiaofeng segera menyuruh Gizen untuk langsung membunuh Zovan dengan sekuat tenaganya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.